summa ilaina turja'un, dan kepada akulah pasti kalian akan dikembalikan. Wa qalaina kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, tugas kalian di hidup di dunia adalah diuji dan dicoba. Wa qalaina kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan di hari kiamat nanti akan disempurnakan balasan kalian. Jadi sesudah kita mati bukan selesai urusannya, tetapi justru pergi menerima gaji hidupnya, pergi menerima balasan kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu, saudara, handai tolan, para keluarga, para sahabat, tetangga, seluruh kaum muslimin, baik yang di dalam, yang di tengah maupun yang di luar, ya, baik yang tidak kena hujan maupun yang kena sedikit di luar, ya. Alhamdulillah kita bersyukur bukan karena kematian almarhumah. Kita bersyukur ini, alhamdulillah, masih bisa kita mendengar sesuatu. Ada suatu saat Bapak Ibu, biar diteriaki di telinga tak tidak didengar. Alhamdulillah, saya bersyukur masih bisa berdiri. Ada suatu saat Pak, jangan ke berdiri, duduk saja tidak bisa. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali semua kepada Allah, masih bisa kita menatap satu persatu yang ada di depan kiri kanan kita. Dan alhamdulillah saya yakin masih dikenal. Ada satu saat itu Bapak Ibu, ada orang datang di depan kita tidak lihat, mungkin dilihat tetapi kita tidak tahu. Kalau sudah tanda-tanda kematian sudah mau tiba, malakul maut akan bekerja. Semuanya pasti dan pasti kita akan alami seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, 3 kali tadi saya baca ayat yang bunyinya sama. Kullu nafsin za'iqatul maut. 3 kali Allah ulang dalam Quran, surah yang berbeda tapi redaksi yang sama. Artinya apa? Allah tegaskan sungguh-sungguh, wahai manusia yang hidup, sadar kalian, tidak mungkin kalian bisa menghindari mati. Kalau bahasa kita ya laki komai, elokil lo tega, fa aina tazhabun. Pasti mati. Zaman semakin canggih, teknologi semakin modern, ternyata Bapak Ibu juga kematian semakin hari semakin canggih pula. Tidak bisa diprediksi Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, qul innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Kata Allah, katakanlah, kematian yang kalian takut, yang kalian benci, yang kalian lari daripadanya, kata Allah, sesungguhnya fa innahu mulaqikum, kematian yang akan datangi kalian. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang takut mati. Kata Allah, kau takut pada kematian, tapi kematian yang akan datang padamu. Bapak Ibu, kematian itu tidak pernah mengerti kita. Apa kita sakit, apakah kita tidak sakit, apa tua, apa muda, kematian tidak mengerti itu. Seperti ini saya dengar almarhumah Ibu Aji, bahwa beliau tidak sakit. Beliau tidak sakit, sementara sudah memasak buras untuk persiapan lebaran besoknya, begitu Pak. Ternyata masak buras sana, dia bitok mie. Jadi hati-hati Bapak Ibu itu yang suka masak buras itu, hati-hati. Dan lebih hati-hati lagi kalau masih ada buras sata baru tidak dikasih Kak.
Bapak Ibu, kematian itu semakin hari semakin canggih. Tidak ada pemberitahuan lebih dulu. Tidak mesti kita sakit, tidak mesti kita tua. Saya dengan Ustaz Amri, dengan Pak Imam ini banyak menghadapi kematian. Ya. Amri sudah hampir mangkali 1.800 kan? Ini 1.000, hampir 2.000 mina mandi, hampir 2.000 bungkus. Jadi itu saya biasa Bapak Ibu kalau kuliah ke orang sombong-sombong biasa Pak Imam, sombong biasa Pak Desa, kalau dalam hatiku kumandi ku salam. Kalau ada orang carewe, tidak ada sebabnya marah sendiri tanpa sebab, ya dibungkus ku salam baru berhenti ku marah. Cuma bapak jangan kasih begitu cerita kalau marah nak. Bilang ku bungkus ku salam tambah marah itu. Ya, saya lihat kematian Pak semakin canggih. Saya Amri kalau tidak salah, satu hari sebelum Lebaran berapa kita urus? 3. Itu baru satu tim itu, belum tim yang lain. Saya juga sebelum hari raya itu saya tidak tahu berapa kali saya takziah. Ya. Saya lihat Pak, kematian itu semakin canggih, dan dimanapun kita berada, kapanpun itu malakul maut pasti datang dan pasti datang. Tidak akan pernah diundur sesatupun dan tidak bisa ditunda. Tidak bisa. Jadi ada orang meninggal sementara tidur, banyak Pak. Ya, tapi kalau mau kita tidur, yakin langsung tidur. Karena siapa tahu di situ malakul maut tiba. Bagus itu berwudu dulu baru pergi tidur. Ambil air wudu bagus baru kita tidur. Permisi kepada Allah sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu hadis yang paling sahih riwayat Bukhari. Matinya dulu disebut baru hidupnya. Yang langsung karena banyak sekali itu orang kejadian, termasuk almarhumah barangkali ini mati dalam keadaan tertidur ya. Ya, jadi bagus sekali kalau kita siap. Ya. Jadi sebelum tidur bagus sekali ambil air wudu. Kalau bisa kita istighfar, kemudian kita baca syahadat, baca 3 kul, tambahatul kursi. Bahkan Nabi tajurkan ditiup tangan, baru disapukan di seluruh yang bisa dijangkau oleh tangan kita. Mudah-mudahan kalau ada begitu Pak Ibu, mati dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Mati dalam keadaan husnul khotimah, istilahnya ya diakhiri dengan sebuah kebaikan. Jadi ada yang meninggal itu alhamdulillah, di banyak kejadian Pak. Saya punya guru ada meninggal sementara ceramah, alhamdulillah. Ada juga persis salat meninggal, dia sementara ceramah. Ada yang sementara memimpin salat subuh, alhamdulillah. Ada yang sementara baca Quran, ada yang sementara salat berdiri, alhamdulillah. Banyak kejadian ya. Dan ada juga di dekat rumah saya Mbak, ada juga sementara main domino. Tapi dia yang masih sering itu kasih turun bola 6. Ya bismillah ya. Dan jangan dilalaikan waktu ta, jangan dilalaikan sholat ta, jangan dilalaikan zikir ta. Kalau terpaksa kita main begitu, maka jangan pernah melalaikan. Seulangnya kalau terpaksa main begitu, karena hukum main kartu tanpa undian dan tanpa pertaruhan itulah sebuah hal yang boleh. Tapi kalau berakibat melalaikan, berakibat membuat kita terurul-urul ibadah, kita membuat semakin jauh dari Allah, maka prinsip Islam min husnil Islam tarku ma la, yakni meninggalkan sesuatu itu yang tidak bermanfaat jauh lebih baik. Ya, ada ibu-ibu itu beli sayur, dia bilang sakit dadaku, begitu dia simpan sayurnya, dikasih dulu tidak ada nih. Ada juga di sini dosen UNAS sementara dia makan Indomie, dia makan mati.
Minta tolong Bapak Ibu kalau makan Indomie, bismillah memang siapa tahu Indomie terakhir. Ya, bismillah kita perbaiki. Kesimpulannya Bapak Ibu saya lihat canggih sekali. Dimanapun malakul maut itu akan hadir. Mudah-mudahan malam ini tidak, karena sampingku ada Pak Desa, samping kiriku ada Pak Imam, di depanku ada Pak Dewan, di sebelah kananku juga ada istriku, jadi malam ini. Ya, canggih Pak, canggih sekali kematian, canggih sekali kematian. Jangan pernah berkata bahwa mati itu karena sakit, mati itu karena tua, tidak, sama sekali tidak ada urusannya itu. Kata Allah, qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Pokoknya kematian yang kau siap tidak siap, mau tidak mau, rela atau tidak, apapun kondisimu, fa innahu mulaqikum, kematian yang datang. Biar di rumah sakit paling canggih, obat paling hebat, bahkan ada dokter Pak yang ronseng yang pasiennya, ternyata dokternya duluan yang mati, pasiennya sembuh kembali. Semakin hari semakin canggih, dan kami menyaksikan itu Pak. Kami lihat Ustaz Amri hampir tiap hari mengurusi kematian. Luar biasa Pak, semakin canggih. Dan penting kita ingatkan Pak, penting kita juga memiliki sebuah prinsip dasar hidup ini, bahwa ternyata hidup ini ada kekuatan dahsyat. Apa kekuatannya? Kekuatan bersabar, kekuatan bersyukur, itu penting. Untuk keluarga ini saya mengajak bahwa ada namanya maunya kita dan ada maunya Allah. Kira-kira begitu Pak. Niat tu erokta, niat tu erokna karena Allah Ta'ala. Kenapa ini penting saya angkat Pak? Karena mungkin seandainya kita punya mau, jangan dulu Bu Haji meninggal kodong, kamu kepilih barang, mau pergi dulu siara-siara, biar dulu selesai. Tapi kalau misalnya bisa diminta Pak, kematian bilang pilu kalau siap-siap pakai dulu, lo perlu makan dulu Bu, burasnya dulu. Tapi kenapa meninggal di malam yang saat-saat kita fokus semua untuk pergi merayakan Idul Fitri? Itulah harus diambil pelajaran Pak. Engkau elok tak? Engkau tu elok napuk ladala. Nia elok tak? Nia tong elok nakar yang ladala. Sekarang harus kita punya prinsip. Mauku, maunya Allah. Orang beriman itu harus yakin la haula wala quwata illa billah. Maunya Allah pasti yang menang. Kehendaknya Allah pasti itu yang jadi. Kalau prinsip begini kita pakai Bapak Ibu, insya Allah menjadi obat penenang jiwa kita, obat kekuatan menghadapi semua takdirnya Allah kepada kita. Bahwa kalau ada kejadian sesuatu yang kita tidak suka, langsung kita mengatakan maunya Allah. Maunya Allah. Ini takdir Allah. Belajar Bapak Ibu, kita sama-sama belajar pakai itu. Ada namanya takdir Allah, ketentuannya Allah, maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Dewan, ada pernah kasus kejadian di Makassar. Itu pergi seorang pejabat ke Jakarta, ternyata dihipnotis di sana. Habis semua diambil, bahkan sepatu yang dia pakai juga habis. Begitu dia sadar dan menelpon ke Makassar ke istrinya, apa dia bilang, Bu, habis saya punya diambil semua, saya dihipnotis. Istrinya bertanya, yang penting Bapak sehat-sehat. Lalu dia berkata, itu maunya Allah, itu kehendaknya Allah. Maka kita berkata bahwa qadarullah. Kita harus yakin bahwa ada namanya kadarnya Allah, ada namanya ketentuannya Allah. Belajar Bapak Ibu untuk hadirkan itu. Seperti tadi suaminya pejabat
dihabisi segala sesuatunya. Begitu dia dengar bahwa suaminya habis, maka dia langsung mengucapkan satu kata, qadarullah Pak, yang penting Bapak sehat. Langsung sang suami ini punya semangat, langsung suami ini ya sepertinya masih ada harapan besar untuk mengganti semua itu, dan dia tidak punya ada segan-segan untuk kembali menemui istrinya karena istrinya pandai menghibur. Itu bagusnya Pak, kalau ada sesuatu yang kita tambah-tambah kalau ada masalah. Seandainya tadi ini bukan istri yang baik, bukan istri soleh, apa nak bilang kira-kira istrinya itu? Ku bilang memang kita menton dari dulu, apa memang bikin di situ, memang kita dari dulu tidak pernah beres-beres. Coba panjang urusannya, padahal sebenarnya cuma satu. Qadarullah, itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya sudah dibawa ke rumah sakit, ya sudah makin berusaha kuat, sudah ada keputusan yang terbaik, lalu lain yang harapan tak lain yang terjadi, pakai itu kalimat qadarullah, itu takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada bapak ibu ini maaf cerai suami istri, cerai Pak hanya karena belok kiri dengan belok kanan. Hati-hati, belok kiri belok kanan. Cerai hanya karena belok kiri belok kanan. Suaminya yang bawa mobil, dia mau ke kanan, istrinya di sampingnya itu mau ke kiri. Cari sebuah alamat yang dia mau cari. Suaminya mau ke kanan, istrinya mau ke kiri. Akhirnya karena bingung, ya diskusi cukup panjang. Dia bilang suaminya kanan, dia bilang istrinya kiri Pak. Kanan, kiri, kanan, kiri. Apa yang terjadi? Ini suami akhirnya memutuskan menurut pendapatnya ke kanan. Apa yang terjadi? Salah dan bahkan jalan buntu di depan. Istrinya begitu, apa yang ku bilang? Apa yang ku bilang? Mendengar ke bapak kalau ada dikasih tahu kan ke? Keluar ini semua kata-kata mutiara itu. Keluar ini semua kata-kata, dan ini suami Pak Bambang Antung. Akhirnya dikata-kata begitu sudah salah, sudah kehilangan semua kehormatannya, tidak sadar tangannya itu membelakang persis, bibirnya kena berdarah, gusinya yang kena. Akhirnya itu menjadi alat bukti polisi, dan akhirnya dia dilapor di polisi, dan pada akhirnya panjang urusannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ujungnya cerai hanya belok kiri dengan belok kanan. Tapi kalau ada belok kiri belok kanan, hati-hati. Iya. Coba yang tadi itu sebelum menyesal tadi itu hanya belok kiri belok kanan, suami egois, istri capila. Maunya itu tadi kan bisa diselesai, hanya belok kiri dengan belok kanan. Tapi dua-duanya, satu keras, yang satu ini kalau sudah posisi begini, jangan lagi ceramah. Ku bilang memang, lebih bagus kapan berhenti. Bagaimana Bapak Ibu di? Hati-hati ki. Nih, hati-hati ki. Nih. Minta tolong kadang-kadang urusan kecil, karena kita tidak kembalikan ini keputusan Allah, kita mengatakan apa yang ku bilang, bila memang tidak mau kita mendengar, memang kita keras mentongi, kita tidak mau, akhirnya memang sebenarnya tidak mau dari kita, dari dulu sebenarnya tidak suka kita, masuk nih. Hati-hati Bapak Ibu, kita coba belajar sama-sama ki, untuk amalkan bahwa qadarullah itu takdir Allah. Kalau sudah makin berusaha, nah begitu dia hasilnya. Yang kita bilang kalau termentong, qadarullah. Seperti kasus almarhumah ini, ya keputusan Allah. Bahwa ada memang iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah kehendaki sesuatu, akal kita, otak kita, kemampuan kita mati Pak, tidak sanggup memikir. Ya, iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Dengan prinsip Pak, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Pakai prinsip ini,
banyak hal yang mungkin otakmu, pikiranmu, perasaanmu kalian menganggap itu tidak baik, tapi sesungguhnya di balik keputusan Allah itu adalah khairul lakum, adalah itu yang terbaik. Cuma kata Allah, wa antum, ya, wa antum ta'lam, dan kamu itu tidak tahu. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, banyak yang aku putuskan, ya, itu sesuatu yang kalian bahwa tidak sadari. Ya, karena dalam posisi seperti ini, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa antum la ta'lam, ya, dan sesungguhnya kalian tidak tahu, sementara saya paling tahu kalian. Kalau manusia punya prinsip ini, tidak ada keputusan Allah kecuali ujungnya baik. Dan ini kita Pak Ibu belajar untuk menikmati seluruh keputusan Allah. Jangan cepat salahkan Allah, karena Allah itu tidak pernah salah dalam memutuskan takdir. Saya ulangi, Allah alim, maha tahu dan tidak pernah keliru. Allah adil, adil seadil-adilnya, tidak pernah zalim. Maka tidak ada keputusan hamba kepada hambanya kecuali dengan ilmu dan kecuali dengan keadilan. Tugas kita sebenarnya Pak sederhana. Jangan kita yang atur Allah, tapi biarlah Allah yang mengatur kita. Termasuk malam hari ini, mau kita zian satu malam Ji. Kenapa? Nabosi kodong. Ya kami mewatuna. Jangan lawan itu hujan Bapak Ibu. Jangan pernah lawan itu hujan. Dia akan turun, dia akan turun, dia akan turun pada waktunya, dan sebentar itu berhenti juga. Yang mengatakan bosi bisik, ada rantasan, bosi bisik, ini bosi sih, sakit kepala ta, ya, naik cerata, rusak jantung ta. Pokoknya kalau begitu hujan langsung mengatakan ya, zalika takdirul azizil alim. Ini ketentuan dan keputusan Allah yang Maha Tahu. Begitu sih maunya, dan pasti adalah ini yang terbaik. Zalikum khairul lakum. Itu yang terbaik kalau kalian mau menerima keputusan Allah itu. Karena Allah Bapak Ibu tidak pernah mau kita jelek. Tidak ada keputusan Allah yang jelek. Yang jelek itu pikiran kita. Seulang ini, tidak ada takdir Allah kepada kita itu berjelek. Itu berjelek karena cara kita menerima, cara kita meyakini, cara kita dalam menerima takdir Allah. Hujan itu baik Pak. Hujan itu baik. Saat tidak baik kalau tidak hujan Pak. Tidak baik ya. Tidak baik kalau tidak hujan. Kenapa? Banyak orang yang tunggu hujan, dan ada orang dapat rezeki dengan hujan. Bahkan hidup ini tidak ada kalau tanpa hujan. Jadi mari kita jangan marah itu hujan. Bayangkan kalau 3 bulan yang hujan, 4 bulan yang hujan, kita sudah mengatakan bosi sih. Maka bisa jadi naiki cerata selama 4 bulan itu. Mari bersahabat dengan takdir Allah. Mari bersahabat. Mari bersahabat. Ya, jangan dicelah takdir Allah. Jangan ditolak takdir Allah. Belajar untuk terima. Lo bahasa ki, alhamdulillah, bahasa alhamdulillah, kesempatan mandi tidak menimba air. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu ada kata ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Tidak ada yang berat. Saya kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi belajar untuk menghadirkan ada mau tak, ada tuh maunya Allah. Dan maunya Allah itu yang terbaik. Tugas kita jangan pernah melawan Allah. Kapan melawan Allah berat hati kita. Pahala tidak didapat, dosa pun didapat, dan kesempitan dada pun semakin susah itu hati. Tapi kalau kita mengeluarkan jurus kesabaran, bagaimanapun beratnya musibah, tapi kalau kita katakan ini maunya Allah, ini kehendak Allah, Allah punya mau, kita punya dada itu lapang Pak. Dan ini yang Nabi katakan, ajabal amrul mu'min, sungguh ajaib dan istimewa hatinya orang beriman. Kapan itu? Kullu amrahu khair, seluruh yang menimpa dirinya khair adalah pasti kebaikan.
Jadi orang beriman itu Pak, tidak ada ruang jelek dalam hidupnya. Semuanya ujungnya adalah khair, kebaikan. Kenapa? Idza asaba udara, kalau ditimpa ujian, cobaan, masalah, apa kata dia? Kata Allah, fasabara, dia keluarkan jurus kesabaran, fakana khairallah, akan menjadi berujung kebaikan. Tidak ada yang jelek. Pernah banjir sehingga yang orang dari sini tidak bisa ke Makassar, yang dari Makassar tidak bisa ke sini, dan persis itu harus Asamri. Ada yang mau dikubur di kuburannya Tajidul Iman dari Makassar, lewat BTP tidak bisa, lewat apa ini, lewat Antang juga tidak bisa, terpaksa lewat itu hari, lewat gua, dia lewat apa nih, lewat Patalasan. Coba ya, karena ada maunya Allah. Jangan pernah salahkan itu hujan, jangan pernah salahkan itu takdir. Kita berkata, ya Rabb, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Engkau cukupi kami semua ya Allah. Kami ini maha terbatas sekali. Ya. Langsung dilapang hati kita, pahala pun didapat, perasaan nikmat didapat, pahala didapat, musibah itu menjadi terasa kecil. Ketika kita punya perasaan langsung istirja. Apa itu istirja? Langsung kembalikan, ini maunya Allah, ini keputusan Allah, ini keputusan Allah. Saya ulang ini, kita punya prinsip, jangan pernah salahkan takdir Allah. Dan apapun yang terjadi langsung kita katakan, zalika takdirul azizil alim, atau qadarullah, atau ini keputusan Allah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit. Keputusan Allah langsung kita katakan, ini maunya Allah, ini kehendak Allah, ini kehendak Allah, sehingga kita langsung mendapatkan pahala di sisi Allah, dilapangkan kita punya dada. Karena Bapak Ibu mohon maaf, musibah itu sesungguhnya Pak tidak berat. Yang berat itu adalah tergantung kelapangan hati kita. Sempit kita tak menerima itu, sehingga dia tidak berat. Tidak ada yang berat. Maka ketika manusia dia siapkan tempat untuk menerima semua keputusan Allah itu akan jadi baik, maka menjadi lapang dadanya. Contoh Bapak Ibu minta tolong, kalau ada tempat yang luas, saya kira berapapun motor, berapapun mobil, pasti bisa tampung gitu. Motor, mobil bisa ditampung karena tempatnya luas. Tapi coba kalau ada tempat sempit, baru beberapa motor sudah penuh, jangankan mobil tidak bisa masuk. Kenapa? Sempit. Jadi masuknya beberapa mobil, masuknya beberapa motor Pak, itu tergantung dari luasnya suatu tempat. Hati kita butuh kita prinsip alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu untuk siap menerima prinsip itu. Fa innama al usri yusra, innama al usri yusra. Sesudah ada kesulitan, ada kemudahan. Prinsip ini, ada kesulitan, ada kemudahan. Ada hujan, sebentar ada kemarau. Itu pasti selalu itu. Ini malam, enggak mungkin malam terus. Akan berhenti ini. Pasti besok akan menjadi siang. Ada pergantian dan kita siap untuk menerima. Fa innama al usri yusra, innama al usri yusra. Kira-kira begitu Ibu Di. Ada tanggal baru, ada tanggal yang mana bagus? Tidak. Yang mana bagus? Tanggal? Bukan. Adalah kita siap menerima tanggal baru bagus, tanggal tua juga bagus. Tidak baik kalau tanggal baru terus.
Dan tidak baik itu kalau dompet terus berisi, tidak pernah berkurang, tidak baik. Yang paling bagus itu kalau sudah kosong baru terisi, nyaman. Kalau saya tanya ke dulu, yang mana bagus, berdiri atau duduk? Salah. Yang mana bagus Pak, berdiri atau duduk? Jangan dua-duanya, tidak bisa tahu dulu, tidak bisa tahu berdiri. Yang mana bagus? Berdiri. Yang mana bagus? Berganti. Itu berganti. Kalau ibu sekarang ini pasti dalam hatinya, kapan Ustaz itu berhenti? Mau sekali aku rasa berdiri. Saya udah lama minum tutup kan, capek main menteng. Hidup ini sebenarnya Bapak Ibu bukan ada uang, bukan tidak ada uang. Kesiapan kita untuk menerima itu. Tidak baik ya Pak. Tidak baik kalau ada orang tidak pernah berkurang uangnya, tidak baik. Itu paling bagus. Kalau kurang-kurangnya ditambah, nyaman. Kalau sudah tanggal tua, tanggal baru, nyaman. Kalau sudah ke haus baru ketemu dengan air, wih asik Pak. Itu nih waktu tak buka itu, kenapa nikmat sekali? Nikmat buka meskipun secangkir teh, satu biji kue misalnya. Kenapa sih Pak? Karena sudah berganti. Sudah ditahan itu cinnanya, datangi lagi. Apalagi kalau peminum kopi, boleh nyaman. Apalagi nih atas si papa, nah kalau pahit karena bakal bayar. Iya. Sebenarnya hidup itu siap saja berganti. Makanya Allah pasangkan ada hidup, ada mati, ada siang, ada malam, ada kiri dengan ada kanan. Tidak baik Pak kalau kaki kita ini ada kiri kanan, baru kaki kanan terus di depan. Coba bagaimana itu tanjaknya itu kira-kira. Kalau jalan kita sebentar keluar, kaki kiri terus di depan, atau dua-duanya berjam bersamaan. Maka yang paling bagus, sesudah ada tanggal baru, ada tanggal tua. Karena itu semua tabe, ibu yang mulia, tabe. Terima suami tabu tanggal 1 sampai na tanggal 39. Terima tanggal baru, terima tanggal tua. Ada uang abang? Tidak ada uang abang? Tidak mau ini terima. Ini bahaya ini. Bahaya ini Pak Imam yang begini, bahaya. Ya, bahaya ini. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, tetap tambah disayang. Karena engkau ku terima, karena engkau takdirku. Engkau kaya adalah suamiku, kau miskin engkau adalah tetap pasanganku. Aku tersenyum sama engkau di saat dompetmu tebal, di saat dompetmu juga menipis. Aku tetap seperti semula, tiada dusta di antara kita. Begitu. Ibu, terima suami tak, pokoknya sakit, sehat, tetap suami tak. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Desa saya tidak ragu kalau ibu-ibu. Karena pernah saya lihat betul 12 tahun rawat suaminya. 12 tahun tidak pernah mengeluh, tidak pernah. Pokoknya cebok suaminya, mandi, rawat itu sampai dia bilang, saya tidak bisa kugendong, suamiku kugendong karena inilah pintu surgaku paling dekat, mana mungkin saya bisa sia-siakan. Ketika ditanya ibu, kenapa ibu bisa sabar sekali? Saya bilang, bagaimana saya tidak bersabar? Bukan maunya dia sakit, dan bukan juga mauku. Kalau saya mau marah tidak tahu dia sembuh. Kalau begitu saya harus siap menerima ujiannya, ujian kutong, ujian keluarga. Saya harus bersabar. Bagusnya itu istrinya orang Pak. Bagusnya itu istrinya orang. Tapi ada tong kejadian Pak. Ini bapak pelajaran. Baru 3 bulan merawat istrinya. Baru 3 bulan merawat istrinya. Baru 3 bulan. Jangan kita tersinggung bela. Tapi kalau ada begitu marah sama Ki. Baru 3 bulan merawat istrinya Pak. Bosan, mengeluh. Akhirnya perlu kita tambahin. Bukan di sini Pak Imam. Bukan dia. Atau mirip-mirip dia. Dan tolong Pak Ibu, disitulah diuji kesetiaan kita.
bahwa aku menerima engkau di saat sakit, sehat, ya aku juga siap menerima di saat sakit. Kama itu sakitnya hati kalau sudah sehat na terima ki, waktu tak banyak uang tak na terima, waktu miskin na tinggalkan ki. La haula wala quwwata illa billah. Ini namanya, ini keputusan Allah, ini kehendak Allah. Sudah diputuskan di langit dan di arasnya Allah bahwa kita ikatan suami istri, kita siap menerima kelebihan dan siap juga menerima segala kekurangan. Begitu tonsin takdir tak. Nih sebentar kalau lihat kekurangannya pasangan langsung bilang begitu hasil kodok takdir. Tapi jangan dikasih besar ke di Japan istri, tapi begitu hasil takdir, ku menerima kekuranganmu. Nih. Ya begitu juga kalau kita menerima pasangan saking kelebihan, kita cuma katakan alhamdulillah hadza min fadli rabbik. Ini juga keutamaan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini berganti, Pak. Ada sehat, ada sakit. Tidak baik itu, Pak, kalau sakit terus nih. Sesekali itu sakit supaya kita mengerti nilai sebuah sehat. Yang pengusaha sesekali bangkrut, di situ nikmat. Begitu kira-kira Pak Dewan nih? Sesekali anggota dewan, sesekali tidak. Ada pergantian nanti antar waktu, ada nanti ya pergantian episode tertentu. Ya biasa saja. Jangan seperti yang terjadi, gantung diri karena gagal dalam sebuah harapan. Ya. Ada yang terjadi malah minum baygon karena gagal sebuah harapan. Oh enggak, ada mauku, ada juga maunya Allah. Bukan mau tak yang jadi, tapi maunya Allah Subhanahu wa taala. Enak saja dijalani hidup. Yang penting kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang ada tenggelam matahari, kadang terbit matahari. Itulah hidup. Karena itu tabi'in sudah maki hidup semua. Berarti apa yang mau terjadi? Ya bilang makin ini. Apa yang mau terjadi kalau sudah makin hidup? Apa yang mau terjadi? Enggak, malaki. Enggak, bayangkanlah di kematian tak. Dan misal Bapak Ibu ya, tidak apa-apa kita ingatkan diri kita itu semua. Jika saya meninggal dalam keadaan mataku terpejam, tangan dan kakiku dalam keadaan sudah tidak mampu lagi aku gerakkan. Tapi Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal seperti itulah adanya. Kakinya, tangannya kaku, matanya ditutup. Pada saat itu pelan-pelan datang keluarga kita, bukakan pakaian tak pelan-pelan. Bisa jadi Bapak Ibu hari ini kita yang pakai baju, tapi orang lain yang lepaskan suatu saat. Hari ini kita masih mendengar sesuatu. Ada satu saat Bapak Ibu, kita tidak mampu. Saya, Pak Imam, Pak Desa, Pak Dewan, siapapun Pak Ibu, ada gelar kehormatan terakhir almarhum atau almarhum, pasti ke sana. Rumah masa depan tak belok kubur 2 kali 1 meter, dijaga oleh Satpan Mungkar wa Nakir. Boleh persiapan rumah besar, rumah masa depan, tapi jangan pernah lupa persiapan tak namanya masuk rumah masa depan, itulah kuburan. Saya ingin tutup, kalau hari ini namanya hari mudik pulang ke kampung halaman. Ketahuilah ibu almarhumah ini, Ibu Aji, adalah mudik dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau berada di kampung dunia hari ini, sekarang dia pulang di kampungnya akhirat namanya. Dan kita ini Pak semuanya adalah makhluk dari sana. Sesungguhnya adalah kita datangnya dari Allah, yang nenek kita adalah surga Nabi Adam, yang akhirnya kita akan ke sana. Karena itu kalau ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kembali berarti dia mudik. Dia kembali berarti dia mudik. Maka almarhumah ini mudik abadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kemana Pak. Malam hari ini Bapak bawa di kuburan mana namanya Pak, dibawa? Di mana kuburannya? Di dalam ya. Bapak lihat di situ. Tapi sesungguhnya
Beliau sekarang mudik berada di alam barzah. Kita sebut alam kubur, tapi bukan pekuburan. Orang yang meninggal semuanya pasti kembali ke alam barzah atau alam kubur. Barzah atau kubur sama itu, pekuburan lain. Alam kubur, di sana semua kita akan kembali. Maaf Bapak Ibu, bagaimanapun orang pasti rindu kampung halamannya. Pasti rindu, pasti rindu. Sehebat apapun kita di kampungnya orang, pasti rindu akan menemui suatu saat saya akan mudik, saya akan balik. Biar sehat ke hari ini, pasti mudik Pak. Dan bukan mudiknya yang bermasalah. Yang bermasalah kalau mudik lalu satu tidak bawa ongkos pulang. Semua orang singgah makan, singgah minum. Kita tidak bisa beli makanan, tidak bisa beli minuman, tidak ada ongkos. Semua orang tersenyum di kuburannya, semua orang bahagia di kuburannya, menanti perjalanan cukup panjang. Saya baca Pak, 12 nanti perpindahan terminal. Woi panjang Pak, panjang. Terminal tak ada 12. Baru sampai di hadapan Allah. Tak be? Ada bekal yang tidak pernah basi. Ya apa itu? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu dengan bekal keimanan, ketakwaan. Insyaallah kita semua Pak, jangan kita komodi karena kita punya kampung halaman yang paling indah. Mudah-mudahan kita termasuk ibu almarhumah ini dipanggil dengan panggilan ketika mudik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, mudiklah kalian ila rabbiki radiyatan, kau kembali mudik kepada Allah menemui Tuhanmu dalam keadaan kamu gembira, Allah pun gembira, kamu gembira, dan semua orang menerima kita dalam keadaan gembira. Pasti Pak Ibu, kalau ketemu makin di kampung halaman, dimakan mie, sayur favorit, makanan favorit, kampung halaman tak, ini dikalupai semua itu pernah rasa lelah yang ada, karena sudah berada di kampung tak. Itulah akhirat. Insyaallah almarhumah ini sedang menuju menemui Allah SWT. Saya kira demikian, terima kasih. Tidak ada kata yang paling indah, sekali lagi bersabar Ki, terutama keluarga. Kembalikan bahwa ini keputusan Allah, insya Allah selesai. Saya kira demikian, terima kasih sekali lagi kepada Pak Desa, Pak Imam, dan keluarga beliau juga. Alhamdulillah semuanya tanpa kecuali, ibu-ibu meskipun hujan-hujan, kita tetap hadir seperti ini sebagai bahagian daripada bentuk silaturahim. Inilah bentuk silaturahim nyata sekali. Barakallah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari Bapak Ibu kita